Udah bulan Oktober ya. Oke, saya harap kita semua sehat sehat dan akan tetap sehat karena Tuhan Yesus serta dengan kita. Dan pagi ini saya mau ajak kita semua untuk membiarkan Roh Kudus bekerja, ya. Karena hari ini saya rindu apapun keadaan kita butuh Roh Kudus menolong kita, dan Roh itu Roh yang hidup, Roh yang nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu kita menyanyikan lagu ini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Ada yang butuh mujizat pagi ini? Kuasa mujizat itu nyata waktu Roh Kudus di sini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa
kami kehidupan. Engkau yang memelihara sampai hari ini, kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat yang indah untuk kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Nah, Engkau yang telah nyatakan anugerah Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau dan pikiran kami sudah dikuasai Roh Kudus. Dan Engkau memberkati, mengurapi kami sekaliannya Tuhan. Terlebih bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani kami hari ini. Dan juga mereka Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai mereka supaya kami boleh bersama-sama untuk menikmati berkat rohani yang Kau siapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus dan bermula sampai akhir ibadah kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, saya mengajak saudara untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita karena Roh Kudus ada di sini. Amin saudara. Roh Kudus akan memberikan kepada kita urapan yang baru, anggur yang baru. Saya tahu beberapa dari kita nggak biasa untuk nyanyi tepuk tangan atau gimana ekspresif gitu ya. Tetapi saya mau biarpun kita nggak biasa ekspresif, hati kita penuh dengan pujian, hati kita sukacita, itu beda saudara. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Anggur Baru. Yes. Tercurah
dengan hormat pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau menyambut firman Tuhan. Haleluya, dengan hati yang memang rindu kepada Tuhan. Halayata kina ma'alaya sikarya lalaya sana. Hinata kurya lalaya sana. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan sekali lagi, Yesus, ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Haleluya. Sujud di hari ini Bapa, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu dengan segenap kehidupan kami. Biarlah satu kerinduan kami untuk menyembah, mengasihi, dan mengenal Engkau. Roh pengenalan akan takut akan Tuhan turun ke tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Membawa kami dan mengurapi kami, mengurapi hati dan pikiran kami untuk mengasihi Engkau. Di tengah segala kesibukan yang kami alami, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kami memberikan waktu kami untuk duduk bersama-sama diam di kaki-Mu, bersama-sama menikmati kehadiran-Mu, bersama-sama Tuhan menikmati jamahan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Hamba berdoa agar pengurapan Allah turun ke tengah-tengah kami dan mengurapi hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Hamba berdoa agar setiap pikiran dan hati kami ditaklukkan kepada Kristus. Merubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Biarlah pengurapan daripada Allah akan turun ke tengah-tengah kami. Dan Allah Bapa akan ditinggikan pada pagi hari ini. Engkau akan bertahta dan dipermuliakan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu, menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami untuk menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman Tuhan. Menyucikan dan menguduskan pikiran dan hati hamba, lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan juga worship leader dan tim pujian dan penyembahan. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengawali supaya kita memiliki kerangka yang agak sama dengan ibadah tadi pagi. Mungkin multimedia bisa bagikan slide yang tadi pagi. Saya akan hari ini firman Tuhannya judulnya Arang yang Sendirian, ya. Saya juga tergelitik dengan judulnya karena arang itu biasanya konsepnya bersama-sama, ya.
Tapi mengapa hari ini temanya tentang arang yang sendirian? Bapak Ibu, sebelum saya mulai, seperti yang tadi saya bilang, saya akan memulainya supaya Bapak Ibu mengenal dan mengetahui konsep dari perjalanan iman orang percaya. Mengapa? Karena saya mau Bapak Ibu tidak kebingungan di masa sekarang ini, ya. Di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang mengalami kehilangan realitas tentang surga dan neraka dan kehilangan realitas tentang kehidupan orang percaya. Dan menurut saya ini sesuatu yang berbahaya. Jadi, gitu ya, untuk mengantisipasi, karena saya berharap tidak ada di dalam anggota gereja ini, Bapak Ibu akan mengenal dan mengerti konsepnya sedikit dulu sebelum saya masuk ke firman Tuhan yang di ibadah kedua ini. Jadi perjalanan iman orang percaya mungkin diklik langsung aja kok. Dimulai ketika kita belum mengenal Kristus ya. Kalau saudara lihat kita terpisah dari Tuhan, itu people itu orang, terus God itu Tuhan, dan kita terpisah dan kita akan mengalami kematian selama-lamanya kalau kita tidak bertemu dengan Kristus. Hanya satu jalannya supaya kita diselamatkan, yaitu kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Tadi saya kupas tuntas dan habis di ibadah 1. Klik lagi kok. Nah, ini pada waktu saudara harus memilih dan kemudian, klik lagi, saudara menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Nah, klik kok. Nah, setelah saudara menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, orang Kristen, orang percaya akan memasuki fase yang namanya fase cinta mula-mula. Saudara, fase cinta mula-mula ini saya bilang bahwa fase yang penuh dengan cinta yang menggebu-gebu. Cintanya kadarnya tinggi sama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena emosi, perasaannya bergelora gitu ya, bersemangat mengikut Tuhan Yesus. Dan saudara, fase ini merupakan fase yang paling tepat untuk memulai pertumbuhan iman kita di dalam Kristus. Jadi kalau saudara lihat, itu fasenya saya kasih hanya sedikit. Mengapa? Karena setiap orang punya masa-masa yang berlainan mengalami fase cinta mula-mula ini. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, beberapa tahun saya nggak tahu. Tapi saya ingat mengalami fase cinta mula-mula ini kepada setiap orang berlainan. Mengapa? Karena setelah masa fase cinta mula-mula ini, setiap dari kita, orang percaya itu akan mengalami fase pasang surut kehidupan. Nah, ini yang saudara harus berhati-hati. Saya melihat bahwa kalau saudara lihat pada gambar di atas, fase cinta mula-mula ini merupakan fase yang paling tepat untuk memulai pertumbuhan iman kita di dalam Kristus. Sekali lagi, fase cinta mula-mula ini adalah waktu yang paling tepat untuk memulai pertumbuhan iman kita di dalam Kristus. Mengapa? Karena pada fase ini orang percaya rela melakukan apa saja untuk Kristus. Ya, seperti ya cinta gitu ya, benar-benar cinta pada orang lain gitu. Pada pandangan pertama, saya ingat lagunya siapa itu yang Michael W. Smith ya kalau nggak salah. Everything I do it for you. Segala sesuatu yang saya lakukan, saya akan lakukan untukmu. Bahkan nyawa aja saya berikan. Nah, fase cinta mula-mula ini adalah fase di mana kita mengalaminya sama Kristus. Jadi saudara, kalau saudara, saya nggak tahu ya karena saya tidak bahas ini terlalu dalam di ibadah 2. Kalau saudara mengalami kehilangan cinta mula-mula, maka fase di dalam pasang surut kehidupan ini akan mengalami titik kritis. Coba kok diklik kok. Nah, saudara akan lihat ini. Titik kritisnya ini akan membuat menjadi 2 cabang. Gelombangnya tetap sama. Sengaja saya hilangkan gelombangnya karena saya nggak mau saudara nanti tulisannya nggak kelihatan. Tapi di titik kritis ini, ketika kita sudah memasuki fase cinta mula-mula, saudara akan memilih untuk bertumbuh, artinya memilih maju dalam setiap masa kehidupan, mulai melayani, atau saudara akan turun, tidak bertumbuh, memilih mundur ketika menghadapi masalah, dan menjadi anggota gereja saja. Masalahnya adalah setiap orang akan mengalami fase ini.
Tapi di titik kritis inilah saudara harus memilih. Mengapa saya katakan ini titik kritis? Karena ada fase pasang surut kehidupan tadi. Ketika kita naik, ketika kita jaya, atau ketika kita turun. Saya pernah bawakan di firman Tuhan yang lalu bahwa ada masa-masa ada orang Kristen yang bisa saja karena dia begitu gembira, begitu bahagia, dia melupakan Tuhan. Atau di sisi yang lain ketika dia ada di dalam masalah, dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Jadi fase titik kritis inilah yang akan membuat saudara tahu. Saudara memilih bertumbuh, memilih maju untuk dalam setiap masa kehidupan, dan saudara start melayani atau saudara akhirnya tidak bertumbuh. Itu pilihan kita, saudara. Ini adalah satu tempat yang areanya saya sendiri, hamba-hamba Tuhan atau siapapun, bahkan Tuhan sendiri, gak bisa intervensi. Mengapa? Karena ini berbicara dengan kehendak bebas. Nah, saudara, ada satu yang saudara harus tahu, bahwa di dalam fase cinta mula-mula dan kita memasuki fase kritis, ada beberapa faktor pengaruh yang mempengaruhi titik kritis seseorang di dalam pertumbuhan imannya. Yang pertama adalah masa lalu. Jadi kalau saudara, saya pernah bilang kalau saudara 10 tahun, saya terima Tuhan Yesus umur 11, maka saya punya 11 tahun untuk saya perbaiki. Kalau saudara ketemu Tuhan Yesus umur 19 tahun, saudara itu kilas balik mundurnya 19 tahun tanpa Yesus. Yang berarti saudara harus perbaiki setiap tahunnya supaya saudara bisa maju. Mengapa harus diperbaiki, saudara? Karena banyak Alkitab katakan di dalam Efesus, di dalam Filipi, masa lalu itu gondeli kaki kita, membuat kita tidak dapat melangkah maju. Entah itu luka, entah itu masalah-masalah pribadi, saya bilang faktor pengaruh lainnya juga bisa keluarga, bahkan lingkungan tempat kita bergaul dan bertumbuh. Dan saudara, inilah yang seharusnya dipahami oleh orang percaya. Kalau saudara ada begitu banyak waktu atau fase di dalam kehidupan saudara yang harus diperbaiki, maka tempat yang tepat untuk saudara memperbaikinya, maaf saudara, ada di dalam gereja. Karena gereja menjadi wadah yang diberikan oleh Tuhan, menjadi satu tempat inkubasi bagi iman saudara untuk bertumbuh. Jadi perhatikan lagi nih. Saudara akan memasuki fase titik kritis. Mengapa ada titik kritis? Karena setelah fase cinta mula-mula, saudara bergelora, bersemangat buat Tuhan, dan kemudian ketika fase itu masuk ke dalam titik kritis, saudara akan mulai mengalami pasang surut kehidupan. Saudara harus memilih. Ini harus memilih, saudara. Bahkan ketika saudara tidak memilih, itu juga pilihan. Oh, saya nggak mau milih, saya nggak mau milih bertumbuh, saya juga nggak bertumbuh, saya nggak bertumbuh, ya udah terserah saudara. Tapi itu juga pilihan. Dan ketika saudara secara sadar ataupun tidak sadar, saudara memilih, sebetulnya saudara akan cenderung pada dua sisi ini. Saudara akan bertumbuh dan maju, atau saudara akan tidak bertumbuh. Dan masalahnya yang tadi saya bilang, bahwa masa lalu, masalah pribadi, keluarga, lingkungan, luka-luka yang saudara pernah terima dari masa sebelum ketemu sama Tuhan Yesus, maaf saudara, saya hanya melihat bahwa Tuhan menyediakan wadahnya di dalam gereja. Makanya saya berikan tema hari ini, arang yang sendirian. Mengapa? Karena banyak orang percaya setelah masa pandemi ini memilih untuk menjadi arang yang sendirian. Saudara pernah melihat arang ya tentunya ya. Kalau saudara pergi ke tukang sate, terus dia lagi bakar pakai arang gitu ya, atau nasi goreng zaman dulu yang katanya dibakar di atas arang itu wanginya berbeda gitu ya. Nah, saudara tahu kalau arang itu cuma satu, maka lama-kelamaan arang itu akan mati. Arang itu harus ditempatkan bersama-sama dengan arang-arang yang lain supaya dia dapat menjadi bara yang panas. Baranya itu dapat mematangkan makanan, menghangatkan tubuh. Bahkan dibakar di beberapa rumah yang zaman dulu, zaman lama itu, beberapa tempat ditaruh gitu ya, ada pembakaran arang dan sebagainya. Saudara,
inilah yang terjadi kalau orang percaya memilih sendirian. Maka dia akan menjadi arang yang padam, arang yang sendirian, arang yang gak punya siapa-siapa. Padahal saudara harus tahu konsep yang Alkitab berikan adalah salah satu cara orang percaya untuk bertumbuh harus hidup dalam persekutuan. Saudara gak bisa sendirian. Hidup dalam komunitas. Beribadahnya saudara mungkin boleh pilih masa sekarang ini. Saya itu gak bisa kepo, saudara. Kalau dulu saudara gak hadir, itu pasti otomatis saudara punya masalah. Yang satu, kedua sakit, ketiga pergi keluar kota. Tapi kalau di zaman sekarang pandemi ini kita nggak tahu. Saya juga nggak bisa selalu nanyain hari ini nggak ke gereja ya. Ya kan dia sekarang udah jadi hak seseorang untuk memilih untuk tidak pergi ke gereja. Tapi bagaimana caranya supaya saya sekalipun ibadahnya di rumah, ibadahnya online, saudara tidak menjadi arang yang sendirian. Saudara harus mengikuti persekutuan dalam kelompok kecil. Makanya gereja memberikan wadahnya saudara. Di dalam apa? Di dalam esensi. Mengapa? Karena dampak yang didapatkan adalah saudara ini loh akan melewati fase kritis ini di dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara sendirian, maka saudara akan memperhatikan suatu hari nanti arang saudara itu akan padam dan dingin. Saudara akan mulai suka menyalahkan dan bilang, aduh saya tuh kalau kebaktian itu gak diberkati. Kayaknya gak ada pengurapan Tuhan yang bekerja. Kok saya gak merasa seperti ini. Apalagi mungkin kita sekarang di dalam ibadah pada masa sekarang ini, saudara bisa pilih gereja-gereja yang menurut saudara punya ibadah yang luar biasa. Dan saya nggak punya hak untuk bilang nggak boleh ya. Nggak boleh buka YouTube dan channel YouTube yang lain. Nggak bisa saudara. Kita punya hak asasi manusia bahkan itu. Untuk kita memilih kita mau ibadah di mana. Tapi masalahnya saudara bukan ibadah yang kita nikmati secara online. Masalah yang saya pernah beritahukan adalah ketika kita ibadah online, kita tidak mendapatkan persekutuan yang sejati bersama orang percaya lainnya. Padahal konsep di dalam Alkitab adalah saudara gak bisa sendirian. Yuk, kita buka di dalam Pengkhotbah saudara. Kita buka dulu Pengkhotbah untuk menjadi ayat utamanya dulu ya. Pengkhotbah pasal yang keempat. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian aja deh ya. Bapak Ibu akan membaca, saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat 10, dan saya 11, ayat 12 nanti Bapak Ibu Saudara baca kembali ya. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat diharapkan, dua orang akan dapat bertahan. Ini adalah satu gambaran yang diberikan pengkhotbah. Bahwa saudara intinya gak bisa sendirian. Sekalipun saudara menganggap kan saya punya keluarga. Keluarga saya juga bisa menjadi persekutuan saya. Oke, it's okay. Tetapi pada masa sekarang ini, sekalipun keluarga saudara berdiri bersama-sama sendirian seperti itu tanpa terikat pada komunitas, saudara akan tetap menjadi orang yang sendirian. Mengapa saudara? Karena banyak keluarga demi keluarga bergumul gitu loh, bergumul sendirian dengan permasalahan mereka.
Mereka nggak tahu jalan keluarnya, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya saudara harus masuk yang seperti tadi saya bilang, ke dalam satu persekutuan. Di dalam pengkhotbah dikatakan 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Artinya kalau dalam rumah tangga saudara, kalau saudara sendirian bekerja dibandingkan sama suami istri bekerja, hasilnya lebih banyak 2 orang tentu saja. Mungkin ini kalau dibilang di dalam rumah tangga, upahnya jauh lebih baik. Ngabisinnya juga bareng-bareng ya, puji Tuhan, haleluya. Terus satu lagi di dalam ayat yang ke-10, kalau ada yang jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Tapi why? Why itu artinya kasihan banget deh lu kalau ada orang yang jatuh tapi gak ada orang yang ngangkat. Kamu akan jatuh sendirian. Kamu gak akan bisa melakukan apa-apa sendirian. Itu sulitnya. Nah saudara, kalau saudara tadi saya udah awali dengan yang tadi bahwa ada faktor pengaruh di dalam pertumbuhan iman kita, faktor yang harus kita selesaikan, dan saya katakan bahwa gereja memberikan tempat bagi saudara untuk dapat menyelesaikan masa lalu, masalah pribadi, keluarga, dan lingkungan. Maka seharusnya saudara ikutlah masuk ke dalam komunitas atau persekutuan. Karena komunitas artinya adanya satu, saya langsung singkat aja ya, adanya satu kelompok dengan kepentingan yang bersama, memiliki kebutuhan yang bersama, habitatnya juga sama, walaupun berbagai organismenya, artinya pribadinya, jenisnya berbeda dan sebagainya. Mengapa? Karena komunitas, community, persekutuan menyediakan support system, dukungan yang dibutuhkan saudara untuk bertumbuh. Walaupun banyak orang mengatakan saya nggak mau, saya memilih sendirian, saya nggak mau ikut dalam persekutuan. Kalau bisa, banyak orang ngomong begini saudara, ini beneran. Lebih baik saya di gereja yang besar. Kalau di gereja yang besar saya angkat tangan, saya punya masalah, saya angkat tangan, orang lain gak akan kepo dengan masalah saya. Sorry saudara, siapa yang mau kepo sama masalah saudara? Tapi tahukah saudara bahwa support system yang diberikan sama persekutuan, sama orang-orang percaya di dalam gereja adalah support system yang akan membangun imanmu. Ada banyak masalah pribadi, ada banyak masalah keluarga yang maaf nih pakai tanda kutip, harus ada orang yang mendampingi mereka ketika melalui masa-masa yang berat tersebut. Jadi jangan pernah persoalkan kalau saudara contohnya kehilangan seseorang, kadang saya atau Tante Ruth atau tim gembala pasti akan sering hubungin dia. Kenapa? Karena rasa kehilangan itu, kehilangan seseorang yang gak ada lagi, yang biasanya bersama-sama dengan kita itu membutuhkan tempat berpijak yang nyata, saudara. Dan saudara gak bisa, maaf nih, dapatkan di satu gereja yang saudara gak kenal siapapun. Siapa yang mau tahu, maaf, kalau saudara kehilangan orang yang sepenting buat saudara? Siapa yang mau peduli? Gak ada saudara sebetulnya. Apalagi di masa sekarang ini, saudara, banyak deh kalau saudara. Saya itu dari mulai sejak pertama kali pandemi, itu sampai sekarang ketika mulai, maaf nih kalau ada jemaat-jemaat atau orang lain yang ya kedukaan lah, yang mengalami kedukaan. Rasanya kalau gak ada orang yang datang, kalau gak ada orang yang mengunjungi, kalau gak ada orang yang memberikan dukungan pada waktu kita kehilangan, sepi saudara. Asli harafiah sepi. Gak ada siapa-siapa. Kadang saya sama suami saya sampai bilang gini, kita datang aja. Karena daripada gak ada yang datang. Kadang-kadang cuma beberapa gelintir saudara. Ini beneran, ini nyata. Support system yang dibangun oleh gereja atau komunitas ini seharusnya membuat saudara merasa hangat. Seharusnya mengobati rasa luka hatimu. Seharusnya membuat saudara mampu maju melangkah lebih banyak daripada yang lain. Ada satu pepatah yang saudara mungkin pernah dengar, if you want to go fast,
Go alone. Jadi kalau saudara mau perginya cepat, buru-buru, pergi aja sendirian. Tapi kalau saudara mau perginya jauh, saudara harus perginya bersama-sama. Seberapa besar perjalanan iman kita, saudara? Besar dan panjang. Saudara tahu itu sepanjang umur hidup saudara. Saudara tidak bisa sendirian. Dengar ini. Saudara nggak bisa ngomong, saya cuma butuh gereja pada saat ini, selesai. Tidak, saudara. Dari maaf di saudara lahir sampai pada saudara menghembuskan nafas terakhir, seharusnya persekutuan orang percaya gereja itu menjadi bagian dari imanmu. Karena saudara, pada faktanya kita itu menggantungkan, dengar ini, menggantungkan pertumbuhan iman kita, mau nggak mau, kepada gereja yang benar. Saudara bisa pilih seperti yang tadi saya bilang. Di zaman sekarang ini bisa pilih ibadah dimanapun. Tapi untuk membangun yang tadi saya bilang, satu dukungan support system yang diperlukan itu nggak bisa semudah yang kita bayangkan. Ada banyak masalah yang tadi saya bilang. Ada banyak masalah-masalah yang terjadi yang perlu kita selesaikan. Ada banyak luka-luka hati yang mungkin kita perlu perbaiki dalam hidup kita. Jangan bangga saudara kalau saudara ada di gereja yang besar, saudara angkat tangan, saudara gak kenal kiri kanan, saudara nangis sendirian, saudara hancur hati sendirian, dan saudara bilang saya lega sendirian, selesai. Tapi kalau saudara di sini, maaf nih, sebetulnya kita juga gak terlalu memperhatikan apakah saudara akan mengangkat tangan atau tidak. Tapi kalau seorang gembala, seorang pemimpin iman saudara, pemimpin esensi saudara, lihat saudara nangis, angkat tangan, percaya sama saya, nama saudara akan disebut di dalam doa mereka. Saya berpikir sendiri, saudara. Saya bisa berdiri sekarang ini saja karena pasti ada orang-orang yang membangun support system buat saya. Gak mampu saudara saya sendirian. Bisa gila saya. Bisa nyerah saya di tengah jalan. Udah mau mundur saya. Tapi saya tahu ada orang-orang yang berdoa buat saya. Kita kadang menganggap kecil hal tersebut. Mengapa? Karena kita merasa orang percaya memilih untuk sendirian, menjadi anak yang sendirian, karena mereka takut terluka. Mereka malas berhubungan dengan orang lain. Saudara mungkin mengalami kelelahan, baik dalam pekerjaan, baik dalam berhubungan dengan orang-orang. Tapi dengar ini, ketika saudara angkat tangan saudara di dalam doa, di dalam gereja ini, saudara dikenal, percaya sama saya, akan ada orang yang berdoa untukmu. Saudara tidak tahu kan betapa berharganya itu. Kita berpikir kita akan aman kalau kita berada di satu gereja yang orang gak kenal saya. Saya mau nangis, saya mau berdoa, orang akan berdoa secara umum saja buat saya. Tapi betapa istimewanya saudara, ketika saudara namamu disebut di dalam doa sebagai ukupan, sebagai peran imam, menjadi perantara antara engkau dengan Allah di hadapan Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, kita buka yuk bersama. Di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca lagi ya, ayat ini bergantian ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat 11, saudara ayat 12 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12.
semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Saudara, kalau melihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16 ini merupakan fungsi dari gereja sesungguhnya. Fungsi dari persekutuan. Jadi kalau tadi di ibadah pagi saya ngomong bahwa kalau saudara, saya itu sebagai gereja, contohnya saya sebagai hamba Tuhan, memberikan fasilitas gitu ya kepada jemaat ada di dalam persekutuan, ada dalam kelompok kecil dan sebagainya, dan saudara menolak untuk mengambil tangan saya, maka saya nggak bisa membawa saudara untuk masuk ke dalam fase yang tadi itu namanya pertumbuhan. Mengapa? Karena gereja sebetulnya di dalam ayat 11 sampai dengan ayat 16 ini menempatkan, Tuhan itu menempatkan dalam gereja rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Supaya apa? Supaya saudara diperlengkapi. Supaya saudara hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Supaya saudara semakin melangkah maju di dalam Kristus, saudara bertumbuh di dalam Kristus, saudara itu akan semakin lama semakin serupa dengan Kristus dan bukan semakin serupa dengan dunia ini. Dan tadi seperti yang saya katakan, ketika saudara mau ada di dalam persekutuan, ada di dalam komunitas, itu adalah keputusan kita pribadi, saudara. Hari ini saya hanya membawakan satu wadah yang saudara akan perlukan untuk menjalani perjalanan iman yang tadi itu loh, yang panjangnya setengah mati itu. Yang setelah kita terima Tuhan Yesus, setelah kita menggebu-gebu cinta sama Tuhan, setelah kita punya semangat yang bergelora, yang kita bilang Tuhan apapun akan saya berikan buat Tuhan, saudara akan mulai memasuki fase tersebut. Dan kita semua mengalaminya. Saudara mungkin akan bertanya, kemana ya? Dulu kok saya bersemangat banget ya dalam pelayanan, bersemangat dalam doa, semangat dalam baca Alkitab. Siapa yang akan mengingatkan saudara? Kalau saudara ada di dalam komunitas, dalam persekutuan, maka orang-orang yang ada di dalam komunitas itulah yang akan mengingatkanmu dan akan menguatkanmu. Pertanyaannya hari ini sederhana, saudara. Apakah saudara mau memegang tangan kita bersama-sama untuk menjadi arang yang bersama-sama, kita panas bersama-sama, kita dipulihkan bersama-sama, kita akan mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan bersama-sama, atau saudara akan memilih menjadi arang yang sendirian? Tapi saya tulis di sini, saudara, janganlah menjadi arang yang sendiri. Karena Tuhan menciptakan manusia dalam satu kesatuan untuk saling mendukung dan mendoakan. Engkau tidak sendirian, saudara. Faktanya tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian. Saudara, saya pernah nonton, lupa di saluran apa, itu judulnya Alone. Alone itu adalah challenge, tantangan. Jadi satu orang itu akan ditempatkan di kutub utara gitu, atau kutub selatan, setahu saya kutub selatan, atau di satu tempat yang semuanya hutan, gak ada manusia sama sekali, dan dia gak boleh bawa peralatan apapun, bertahan hidup, saudara. Apa tuh? Lomba lama-lama siapa yang paling bertahan hidup. Saudara tahu, maaf saya kalau ngomong, semakin dia lama di situ dia semakin seperti orang gila. Berhasil. Kenapa? Karena dapat uangnya nanti $50,000 kalau saya nggak salah, $100,000 saya lupa.
Alhasil saudara, dia keluar dari tempat itu. Biasanya jenggotnya gitu, kalau laki-laki jenggotnya udah panjang, terus udah kusam, lusuh, kotor dan sebagainya. Udah terbiasa ngomong sendirian sama kamera karena dia harus kirim itu kepada saluran televisi yang bayar dia supaya menang dan sebagai dia ikut perlombaan. Karena faktanya sebetulnya kita tidak bisa hidup sendirian. Pertanyaannya adalah, fase saudara sedang berada di mana? Apakah saudara sekarang sedang dalam hati, walaupun gak ngomong, diumbarkan kemana-mana, saudara sedang ngomong dalam hati bahwa saya akan menjadi orang yang sendiri aja. Toh saya tanpa gereja juga bisa bertahan dalam iman, betul saudara. Tapi saudara akan lebih banyak mengalami kesulitannya. Saya gak usah lah terlalu rajin-rajin pergi ke gereja. Gak usah lah saya terlalu banyak hadir di dalam persekutuan-persekutuan. Toh gak berdampak apa-apa. Mungkin saudara tidak pernah tahu dan merasakannya. Kalau saudara ada di dalam persekutuan, saya selalu beritahu kepada pemimpin esensi, sebut nama orang-orang yang ada di dalam esensimu. Doakan secara khusus mereka kalau kita lagi ketemu tuh dalam 1 bulan sekali. Bertemu dalam pertemuan ketua-ketua esensi, saya bilang sebut nama mereka. Bawa mereka dalam doa. Karena ada orang-orang yang mungkin bergumul di masa-masa yang berat itu sendirian. Dan betapa kita membutuhkan orang lain untuk membantu menopang hidup dan iman kita. Saya akan tutup saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan seseorang. Waktu saya sharing, saya cerita-cerita, tiba-tiba dia ngomong lah tentang doa, dia ngomong tentang pelayanan. Tapi waktu saya sharingnya biasanya kalau saya lagi mau gitu ya, saya video call dengan orang tersebut gitu ya. Dan selama orang itu bicara bahwa dia begini, dia begini, dia begini, dia berdoa untuk saya, dia gini-gini, saya dalam hati ngomong gini, oh rupanya salah satu orang yang menyebut nama saya di dalam doa dan menjaga kewarasan pikiran dan iman saya adalah ibu ini. Saudara tidak tahu kan siapa yang berdoa untukmu? Siapa yang mendukung imanmu? Siapa yang membuat hidupmu tetap diberkati? Siapa yang tetap membuat hidupmu dipagari? Sama seperti Ayub, saudara. Ayub itu setiap pagi dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Alkitab katakan iblis sampai bilang, kamu, dia ngomong sama Tuhan, iblis, kamu yang membuat penjagaan itu tidak bisa ditembus sama iblis sekalipun. Siapa yang tahu saudara? Nggak ada yang tahu. Jangan merasa malu kalau saudara berada di dalam komunitas yang kecil. Jangan merasa takut untuk bergabung dalam satu komunitas atau esensi atau kelompok kecil. Jangan takut untuk mencurahkan, memberitahukan isi hatimu, pergumulan. Kita mau nyanyi lagu mengiringmu seumur hidupku. Stepnya aja deh kita nyanyi di depannya. Kita panjang. Angkat hatimu, saudara. Hari ini saya nggak tahu posisi saudara, tapi saya berharap saudara mengerti mengapa saya berikan fase cinta mula-mula, fase pasang surut. Karena banyak orang percaya sekarang bingung. Kok sekarang saya mengalami kayak gini ya? Saya tuh ada di mana? Saya berharap sebelum saudara bertanya, saya udah pasang tameng duluan gitu ya. Tapi dimanapun fase saudara hari ini, mari bilang sama diri sendiri, bilang bahwa saya gak mau jadi arang yang sendirian. Kalau saya ada kesempatan-kesempatan, mau dalam persekutuan di online dan sebagainya, ada persekutuan di gereja, ambil kesempatan itu saudara. Kadang saya cuma bilang, kadang kita hanya setor hidung kita. Maksudnya kalau
Artinya kita cuma absen. Tapi bayangkan ada orang-orang yang berdoa untuk, yang mendukung engkau, yang membuat satu pagar perlindungan yang kuat di dalam hidupmu. Engkau tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Tapi kalau saudara mau, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya memutuskan hari ini mau jadi arang yang bersama-sama, memulihkan banyak kehidupan saya, masa lalu saya, masalah-masalah hidup saya, keluarga saya. Karena tidak ada seorang pun dari antara kita yang sempurna. Haleluya Yesus. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan-Mu. Nyanyikan lagu ini dengan menaruh tanganmu di depan dadamu. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, aku tidak mau menjadi anak yang sendirian. Aku mau mengiring kau hidupku masuk dalam persekutuan yang dalam. Terciptamu Bapa, pikiranku, kehendakmu. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan-Mu untuk Hamba berdoa, turun kekuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Turun kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami. Jangan tanamkan dalam hati kami untuk kami menjadi arang yang sendirian Tuhan. Tapi biarlah kami masuk di dalam komunitas dan persekutuan bersama Tuhan. Kami tahu ada orang-orang yang berdoa untuk kami, yang menyebut nama kami dengan setia di hadapan Tuhan. Berkati hidup mereka pada saat pagi hari ini. Kalau kami sampai saat ini dan detik ini kami bisa berdiri di hadapan Tuhan, kami masih diberkati oleh Tuhan. Hidup kami dipagari oleh Tuhan. Itu karena anugerah yang besar yang Tuhan limpahkan dalam hati dan kehidupan kami. Bapak, ada banyak perjalanan iman kami yang mungkin saat ini mengalami pasang dan surut. Kami mungkin merasa ada banyak waktu dalam hidup kami. Kami merasa begitu berat untuk melangkah di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Tapi Bapa, tangan-Mu yang penuh dengan kekuatan dan kuasa itu akan menopang hidup kami.
Hamba berdoa untuk setiap tangan yang ditaruh di depan dada mereka. Apapun posisi mereka, fase hidup yang mereka alami, Bapa, jangan pernah lepaskan tangan-Mu daripada hidup mereka. Engkau mengenal hati dan hidup mereka. Engkau kenal siapa mereka ya Bapa. Engkau kenal pergumulan mereka. Beritahu bahwa mereka tidak pernah sendirian, karena mereka memiliki orang-orang yang bersama-sama dengan mereka, membangun support system, dukungan di dalam kehidupan iman mereka, sampai kami bersama-sama mengakhiri pertandingan iman kami. Hamba berhenti berbicara Bapa, tapi biarlah pengurapan-Mu akan mengurapi hidup kami, membawa kami masuk di dalam rencana-Mu lebih dalam lagi. Tolong kami untuk merindukan bersama-sama, masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, masuk di dalam komunitas-komunitas yang kecil, masuk di dalam bersama-sama dengan orang-orang yang akan mendukung dan membawa perubahan-perubahan di dalam iman kami. Hamba menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hanya Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pandang Dia yang berada di surga, yang saat ini sedang memandang wajah-Mu dengan redup dan penuh kasih. Pulanglah pada hari ini dengan berkat daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi kehidupan-Mu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan memandang wajah-Mu dan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan akan menjaga setiap langkah-Mu kemanapun engkau pergi. Engkau akan menjadi orang yang penuh dengan berkat dan diberkati oleh Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika engkau melangkah dari tempat ini, bawalah serta berkat dari Tuhan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan melimpahi hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan pulang Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.